Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Untuk diri panapilah kita bagi untuk zahir dan batin. Kata Allah, itu wujudku. Jadi apakah boleh langsung ke wujud saja? Karena yang tiga itu satu, Buya. Boleh begitu, Buya. Jadi kalau kita orang yang tidak mengalami, merasakan dan tidak berhubungan, itu tidak diakui oleh Allah. Ya, tidak diakui. Kenapa? Semuanya itu ditentukan oleh tafrid, tajrid dan tauhid. Nyata berhubungan, nyata mengalami dan nyata merasakan. Kalau Tuhan kamu katakan terlihat, kafir kita. Tuhan tidak ada memiliki diri penyembah. Ingat, kalau wujud pencapaian Tuhan dari makom asma Allah itu benar, makanya awaludin ma'rifatullah. Jadi tidak boleh dihimpun, ya, harus dilalui bagi orang yang belajar, harus dinikmati. Gagal dia mendapatkan panafilah, gagal. Tidak dia mengakui zahir dan batin dan tidak berhubungan dalam petunjuk, gagal. Apalagi la maujudun illallah. Ya, jadi tidak ada kata simpul menjadi satu, tidak ada. Semuanya dijalankan dengan tauhid, tafrid dan tajrid. Ingat itu, syahadat menentukan. Contoh apa? Ente mengatakan saya telah melihat wujudnya Allah. Allah panggil, ya ayyuhal basar, sini kamu. Pandangan, saya tanya kamu pandangan, adakah kamu melihatku? Tidak. Kenapa dia mengaku melihatku sementara dia tidak pakai pandanganku? Fabai abai rabbikum antukaziban. Ternyata dia telah berdusta di atas nikmat. Karena kita belum tahu pandangan mana yang melihatnya, karena kita baru dilatih dalam asma. Paham? Insya Allah. Nah, pengakuan itu boleh, tapi pengakuan yang diakui. Seperti apa pengakuan yang diakui? Orang yang mengalami, orang yang merasakan. Itulah tafrid tajrid. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Buya, supaya bisa menyampaikan kepada jamaahnya di Ya, jadi nggak ada istilah himpun-himpun aja lah, nggak ada gitu. Itu cerita salah itu. Jadi harus dilalui, ya kan? Semuanya itu ada tajalinya, tidak boleh dihimpun. Baik, lanjut. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada Pak Nasir. Silakan Pak Imam Nasir untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Imam Yurtadi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin, insya Allah. Amin. Mohon izin bertanya Buya. Ada ini yang saya rasakan selama ini Buya. Di saat saya melihat diri saya Buya, kemudian saya menyatakan ini, ya Allah, inilah sahirnya. Tapi di saat itu saya tidak bisa menahan air mata Buya. Jadi selama ini, apalagi saya lagi menjaga kios Buya, ya di saat kadang saya sembunyi, saya lari lagi, karena begitu saya nyatakan lagi tidak bisa selalu begitu Buya. Tidak pernah, saya tidak bisa
membendung air mata saya. Jadi apakah Buya apa yang saya alami itu Buya, mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Orang yang merasakan ada hubungan kecintaan dengan Allah, dari tiga Allah janjikan derajat insan. Insan kamil, insan kamil mukamil, dan insan kamil muzammil. Yang tertinggi nilainya adalah insan kamil muzammil, yaitu orang yang bisa merindu kepadaku. Maka itulah insan tertinggi nilainya. Kenapa? Al-banasun al-hayatun wa kharaitin khaddaru fil qalbi. Itu yang dikatakan Allah. Tidak mampu sebetulnya kamu merindukan aku, sesungguhnya akulah yang merindu kepadamu. Itu tidak mungkin engkau bisa rindu kepadaku, karena kerinduanmu tidak akan sampai, tetapi akulah yang rindu kepadamu. Itu paham? Ini yang dikatakan banas. Air mata itu berasal dari air batinnya zatnya Allah. Jadi tidak ada asal usul air mata di langit dan di bumi ini. Itu adalah air mata, atau dikatakan air kasihnya zatnya Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba merasakan rindu kepadanya, sedih aja, sesungguhnya dialah yang merasakan itu. Dialah yang rindu itu. Paham? Insyaallah Buya. Yang sementara Buya, saat saya menangis tuh Buya, ini kolbi selalu menyebut nama Allah Buya. Iya, iya. Sampai bergetar ini darah saya Buya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi ibadah ya, menjadi ibadah dia. Jadi kerinduan itu jadikan sebuah ibadah kepadanya, ya. Sudah berapa juta tahun rohaninya meninggalkan dia. Memang hijrah ke bumi baru kemarin, tapi sudah berapa lama rohani itu meninggalkan wujud dirinya yang sebenarnya. Nah, diuji ketahanannya di dunia. Apa masih menjadi rohaniku, atau kamu sudah menjadi rohani yang lain? Nah itu. Ternyata dengan kekuatan ibadah yang kita pelajari, terbukalah ayat, terbukalah hijab, maka dia merasakan kerinduan Allah kepadanya. Paham? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah, ini kami juga menjadi terharu ini kepada saudara kami Pak Imam Nasir yang sudah menemukan jati dirinya. Oleh karena itu barangkali ayah, kami juga ingin merasakan, ingin menikmati bagaimana proses tenggelamnya ya tulisan tadi, maka wujudlah diri sendiri itu. Bagaimana sebenarnya ayah, dan bagaimana bentuk wujudnya itu sebenarnya ayah, sehingga apa yang dialami oleh Pak Imam Nasir, kami juga mengalaminya itu ayah. Dia tidak butuh, Imam Nasir dia tidak butuh bentuk. Dia berhubungan hati dan perasaan melalui wujudnya. Tidak perlu bentuk, dan tidak akan ada bentuk di situ, karena rasa itu akan hadir setelah hati kita benar-benar menuju dia. Makanya menghilangkan keakuan kita tadi dengan menerima perintahnya, yaitu la maujudun illallah. Jadi dengan kita mentiadakan keakuan kita, maka kita akan merasakan getarannya, atau disebut dengan akhoitnya. Paham? Nah sekarang sudah ada 3 jalan untuk merapikan. Laksanakan.
Nah gitu ya, laksanakan. Berhubungan batin itu terutama melalui kodrat-kodrat yang diajarkan. Makanya amalan itu disertai oleh hati, ya. Mengamalkan ilmunya disertai oleh hati nurani kita. Insya Allah, paham? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ayah. Dan seterusnya kepada para imam-imam, ya dipersilakan untuk bertanya. Inilah kesempatan kita untuk menggali semua potensi-potensi yang akan diturunkan oleh ayah syekh kita. Silakan bertanya, silakan. Nah, ini Pak Imam, ya. Silakan Pak Imam Bayu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nyata panahu pilah bakahum bilah nih, Bu ya. Pembungkus ini mana perginya, Bu ya? Dia akan menyusup kepada pembungkus itu. Ini yang dikatakan apabila dia sudah menzohir, berarti bukan berpisah batin dengan zahir. Akhirnya yang zahir itulah yang batin. Makanya zahiru wal batin. Zahir itu penampakan yang batin, karena dia akan naik. Gitu. Maliki yaumiddin. Nah, dia akan malik, dia akan berdiri dan bertajali. Din. Nah gitu ya. Dal bertajali alif kepada nun, maka hayatlah itu yang dikatakan amruhu, maka zahir sudah menjadi rohani. Berarti lebur dia, Bu ya, lebur dia sudah pasti, karena zahir Allah tidak akan lupa. Contoh sekarang pohon jambu, pernah nggak kita melihat jambunya tumbuh di sana, pohonnya di ujung situ? Nggak mungkin kan? Nah, gitu. Dia pasti muncul di satu tempat. Tapi kalau dia sudah percaya, itu ya. Karena kodrat yang 3 diamalkan itu sebetulnya dia sudah menghilangkan keakuan, ya, keakuan kita gitu. Karena cukup lama kita beraku di kodratnya. Gitu. Tapi sudah saatnya kita melepaskan keakuan itu. Itu, Mam. Iya, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bayu ya, silakan teman-teman lain. Ya ini Pak Imam Sapuludin, ya silakan Pak Imam Sap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu beserta keluarga dan semua jemaah-jemaah, sehingga kita semua bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan Buya. Insyaallah. Izin Buya, tadi Buya mengkalamkan janganlah tafakur kepada zat dan tafakkurlah kepada sifat. Mohon Buya pencerahannya, Buya. Kenapa kepada sifat saja, Buya? Ya. Mohon pencerahannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat itu adalah suatu wujud yang mendohirkan, sementara sifat wujud yang menghidupkan. Jadi kalau kita lihat bentuk kita ini wujud zat yang terlihat. Nah, jangan lupa. Karena ma'rifatullah bukan akhir segalanya. Kan gitu. Akhir ma'rifat. Nah, gitu ya. Jadi tumbuhlah pengakuan. Nah, yang dihalalkan. Ya. Yang sifat
ini yang tajali fiilnya yang menggerakkan. Gitu ya. Jadi kita tafakurnya kepada yang menggerakkan. Tafakur itu kepada yang menggerakkan, bukan kepada yang digerakkan. Zahiru di sini adalah landasan untuk menikmatinya. Gitu. Landasan untuk beribadah. Kita wudukkan sholat, kita hadapkan dia kepada wujudnya dalam sholat, kita mandikan dia, kita bawa dia bermain, kita senangkan dia, kita layani dia. Nah, inilah yang dikatakan penyembahan. Ya. Nah, kita bersihkan dia di mandi, sholat kita lagi ya Allah. Nah ya, nah, karena dia akan menghadap ke rohaninya tenggelam ke dalam wujudnya fana. Ya, nah kodrat yang tiga itu boleh ditempatkan di dalam sholat. Nah gitu ya. Nah, jadi begitu mengabdi kepada Allah 24 jam. Kita berbuat baik, kebaikannya untukmu ya Allah. Ya. Nah, kita makan, nikmatnya untukmu ya Allah. Kita mengasuh cucu atau apa, kebaikannya untukmu ya Allah. Zahiru. Kita bawa motor, enak naik motor diboncengin atau bagaimana, nikmatnya untukmu ya Allah. Aku biarlah gak ada apa-apa. Itu sesungguhnya memang aku akan kembali dalam kosong. Ya, aku adalah sebuah wujud. Memang kata Allah, wahai sifat, aku tidak menuntut kepadamu kamu kembali membawa amal yang banyak. Aku tidak menuntut apa-apa kamu harus bawa ibadah yang banyak. Tapi cukuplah kamu kembali dengan kekosongan, karena kamu berawal dari kosong. Dengan nasib la haula wala quwata illa billah. Kamu hidup bernasibkan mayat. Aku tahu engkau susah karena aku telah menjadikan engkau mayat. Begitu aku hidupkan di dunia, aku turunkan ke dunia, tapi aku jadikan engkau mayat. Tapi begitu aku hidup di dirimu, maka engkaulah kehidupanku, bukan engkau yang hidup. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah pengabdian, penyembahan kita yang murni kepadanya. Paham? Insyaallah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ini ada saudaraku ini, saya dari Malaysia. Pak Imam ini Grup 4. Malaysia ya, Pak Imam namanya. Mohon maaf nih Pak Imam, saya belum tahu namanya. Silakan perkenalkan juga dirinya, Pak Imam. Silakan untuk bertanya. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Amin, insyaallah. Terima kasih Pak Anas. Saya Muhammad Saleh, Imam Saleh dari Grup 4 Malaysia Mancanegara. Pertanyaan saya Buya, mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Dikala takbirnya Allahu Akbar di situ, di makom ini membawa ke husna. Minta Buya penjelaskan Buya. Salat dalam takbir itu, takbir solat itu ada dua fungsi. Pertama fungsinya adalah menyembah.
berdiri untuk menyembah. Yang kedua, ada yang berdiri untuk disembah. Nah, itu beza dia tu. Kalau dia ni nak dituju kepada sifat penyembah, ya, maka yang berdiri itu adalah sifat dia yang akan tenggelam kepada wujud dia sendiri. Tapi kalau diri yang berdiri itu disembah, maka kodrat daripada rakaat tadi dia wujud untuk menyembah diri yang ada pada Al-Fatihah. Berarti kita seronok hadirkan mana diri Al-Fatihah itu yang akan disembah oleh kodrat-kodrat yang ada di dalam rakaat. Macam tu, ya. Nah, itu beza. Jadi ada dua perkara tadi. Contoh, kalau kita berdiri pada menyembah, nah, hu-nya itu pas pada pusat kita. Allahu Akbar, berarti kita menzahir untuk disembah oleh Rabb sekalian alam, yaitu kodrat-kodrat yang ada pada rakaat. Nah, tapi kalau kita menyembah Allahu, sendiri tadi menenggelamkan zahir kepada rohani, Akbar, terjadilah titik dua di dalam. Berarti kita leburlah diri kepada lebur jasad pada diri, lebur diri pada wujud. Nah, seronok pada pusat, masuk pada kolbi. Di kolbi itulah alam azali, tempat dia bertemu antara diri dengan wujudnya sendiri. Apa diri daripada wujudnya sendiri? Awak tu kalau makan, awak tu pakai tangan awak suap diri awak sendiri kan? Betul tak? Betul ya. Mana dulu awak tu ingin makan daripada awak tu disuapkan? Mana dulu? Ingin dulu ya. Ingin dulu. Nah, itulah ketuhanan. Dan yang memberikan suap kepada diri, itulah keumatan. Faham? InsyaAllah. Coba kau awak latih tu, awak latih macam tu. Ya? Awak latih, awak latih ni. Suapkan saya ni. Kan? Awak ni apa? Ki Sultanil Azim, Wazil Manil Khadim, Wazil Karim. Kita ni adalah Allahu Akbar, Ki Sultanil Azim, raja daripada diri. Diri itu umat, tapi kita Ki Sultanil Azim, sultannya diri. Awak tu ambil tu air, awak suruh minum lah dia. Makasih lah ya. Awak bercakap berkalam-kalam sama macam tu. Jadi macam itulah akhirnya dia hantar kepada zat tadi sebuah sifat yang melayani dia. Ni engkau aku kasihkanlah engkau ni diriku untuk menjadi sembahan engkau, wahai sekalian alam. Dialah aku dalam wahid dan tunggalku, menikmati ketuhananku. Karena diriku sudah kutanamlah pada wujud zat pada engkau. Itulah Allah. Di dalam Allah itu ada diri. Nah, Asmaul Husna. Nah, maka ketunggalan dia tinggal menikmati saya. Makanya karena ketunggalan itu adalah aku, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, memintalah kepadaku maka akan kuberi. Betul tak? Kepadaku. Nah, keakuan dia yang dia tanam di dalam zat yang bernama Allah tadi, ke situlah kita minta. Kalau zat yang bernama Allah, dia minta juga. Allahu, aku Allah, samad, minta juga. Masa kau minta lagi sama saya? Macam tu. Cukup engkau berkehendak, aku minta. Macam tu. Maka Tuhan kabulkan. Macam tu jalan dia ni. Jadi
kita melebur daripada ayat menuju sebuah kodrat kalimatul haq. Nah, itulah yang menjadi hayat tadi, ya. Kalau sudah menjadi wujud dia, maka keakuannya inilah yang akan nanti kita cari untuk menjadi Tuhan pada diri. Maka jadilah zahir dan batin yang akan disembah daripada sekalian alam. Paham? InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik. Nah, jadi inilah yang dikatakan daripada kajian, ya, kajian. Nah, jadi kodratnya, jadi diri dia, jadi sifat dia. Nah, gitu. Ini yang tauhid, ya. Nah, baik. Nah, sudah paham kan? InsyaAllah Buya, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.